Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur di pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu kembali. Saya kalau nggak salah udah mengajar di kelas yang sebelumnya ya. Untuk mata kuliah yang berbeda. Kali ini semester ini kita bertemu kembali. Ini pertemuan perdana. Kita akan belajar tentang fikih pengelolaan produk las dan bas. Insyaallah ini akan berlangsung selama satu semester dan SKS-nya 3 SKS ya, cukup besar. Jadi saya harapkan teman-teman bisa maksimal sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik insyaallah. Tapi daripada nilai lebih baik adalah pemahaman dan amal nih, karena kita belajar tentang sesuatu yang sesungguhnya tidak hanya berhenti pada saat tataran teori, tapi kita berdoa agar kita sampai kepada derajat orang yang bisa menunaikan ya zakat, infak, sedekah dan wakaf insyaallah. Setuju? Setuju. Baik, ini saya sudah menampilkan pretest terlebih dahulu ya. Jadi tulisannya sudah tegang dulu pretest gitu ya. Tapi sesungguhnya ini bukan untuk ini, tapi saya ingin tahu dulu kira-kira sejauh mana teman-teman memahami, mengetahui tentang apa itu zakat ya. Soalnya nggak banyak. Silakan dikerjakan ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berjalan ya? Ya. Saya takutnya nggak bergerak. Wow, ini siapa nih? Sudah? Oke, sudah menjawab semua. Oke, salah? Ada yang benar? Ada yang benar, ada yang salah ya? Oke, kita masuk pertanyaan ke 3. Tolong dipahami, diingat-ingat. Ya, ayo. Hitung kancing juga boleh. Oke, 12, 11. Undang-undang tentang zakat di Indonesia. Nomor berapakah? Oke, wis, ini skor tertinggi masih dimenangkan oleh Gina nih. Tepuk tangan buat Gina. Udah oke, udah selesai ya, alhamdulillah. Oke, kita lihat ya, siapa yang juara? Dwe. Gina juara pertama, juara kedua DI ya. Dia dan ketiga Pak Lukman Hakim ya. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah ikut serta dalam kuis tadi. Tapi sebenarnya itu menggambarkan setidaknya pemahaman awal kita ya, pengetahuan kita tentang zakat ya. Kan ingin jadi orang kaya semua kan? Yang ingin jadi orang kaya tunjuk tangan. Oke, semuanya dong, amin ya. Karena kalau bicara masalah zakat ini bicara tentang orang kaya. Jadi Islam itu adalah agama yang mendorong umatnya untuk jadi orang kaya. Karena ada syariat zakat di dalam rukun berapa? Rukun keberapa dalam rukun Islam? Zakat rukun keberapa? 3. Ayo. Aduh. Jadi kalau anak ada syariat zakat dalam Islam, karena zakat itu standar kemampuan seorang untuk bisa mengeluarkan hartanya dengan syariat zakat ini. Jadi kalau ingin bisa berzakat, dia harus punya standar. Nah, ini makanya tadi saya sampaikan, kita belajar tidak hanya teori, tapi mudah-mudahan kita doa gitu, kita sampai pada praktek bisa berzakat. Ya. Jadi kalau zakat dihitung ya teman-teman, kalau nanti kita sampailah pada materinya ya. Tapi saya ingin review dulu. Zakat profesi misalkan. Ya kalau harga emas hari ini berapa per gram? Zakat katakanlah 2 juta ya. 2 juta. Nah, sekarang kalau zakat profesi itu ya berapa 85 gram emas, setara 85 gram emas berapa kira-kira punya penghasilan untuk bisa berzakat profesi? 170 per setahun ya. Kalau dibagi per bulan sekitar 14 juta nggak sih? Ya, sekitar 13-14 juta ya. Jadi kita harus punya penghasilan per bulan itu sekitar 13-14 juta kalau kita setarakan dengan 1 gram emas hari ini. Mau nggak punya penghasilan 14 juta per bulan? Mau. Itu standar minimal loh gitu ya. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan kita bisa membahas lebih jauh nanti ya dalam pembahasan zakat ini. Teman-teman, ini akan kita bahas ya. Kita akan kenal lebih dekat dengan apa itu zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu ya. Kemudian bagaimana pengelolaan zakat di dunia dan Islam klasik.
pengelolaan zakat di dunia kontemporer dan pengelolaan zakat di Indonesia. Baik, saya ingin tanya ya, apa bedanya infak dan sedekah, Wafa? Kalau infak, apa bedanya infak dan sedekah? Ayo. Beda di kalau infak itu berbentuknya uang ya, Materi, oke. ya materi. Kalau misalkan sedekah itu nggak harus materi. Harus materi. Bisa barang, bisa makanan kayak gitu kalau sedekah. Oke, tepuk tangan buat Wafa dong, keren. Nah sekarang bedanya zakat dengan infak, Mian. Kalau zakat itu ada batasnya, ada apa namanya, ada nominalnya, ada hisabnya. Kalau Kalau- misalkan infak itu bebas. Kalau infak bebas, kalau zakat ada kriterianya ya. Oke, tepuk tangan buat Mian. Satu lagi, apa bedanya sedekah dengan wakaf? Nah, kamu siapa nih sebelahnya Mia? Hah? Sedekah dengan wakaf. Sedekah zakat tadi yang dikasih tahu sama kalian. Oke. Katanya kalau misalkan wakaf itu yang diberikan itu berhak produktif seperti kayak pendidikan. Oke, berarti hartanya harus tetap ya diproduktifkan, nggak boleh berkurang gitu ya. Kalau sedekah habis aja gitu ya. Tepuk tangan dan buat. Baik, jawaban teman-teman semua benar ya. Ini kita bisa lihat ya, infak, sedekah, zakat, dan wakaf. Pada sesungguhnya semuanya ada klaster sedekah sebenarnya. Jadi kalau kita klasterin ya, yang disebut dengan sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Nah, mana yang sedekah wajib? Zakat. Kenapa disebut wajib? Karena masuk dengan ibadah. Oke, sedekah wajib adalah zakat. Ada nisabnya, ya kan? Ada haulnya. Semuanya boleh nggak menerima zakat? Enggak, ada asnafnya. Ada asnafnya. Jadi nggak semua orang bisa menerima zakat. Kalau yatim, Enggak. masuk atau enggak? Enggak. Enggak. Oke. Kalau janda, Enggak. enggak. Oke. Apa yang masuk? Oke, Oke, nanti berikutnya ya. Oke, sedekah sunnah. Sedekah sunnah terdiri apa aja? sedekah, wakaf. Itu sedekah sunnah. Jadi kalau terus klaster sedekah sebenarnya, tapi nanti ada sedekah wajib, sedekah sunnah. Ya. Dan tadi benar, sedekah itu tidak hanya berkaitan dengan harta, tapi juga senyum. Ya. Senyum sendiri boleh nggak? Senyum sendiri nggak boleh. Enggak. Terus apa lagi? Menyingkirkan duri di jalan. Apalagi? Ide sedekah nggak? Sedekah ide dong. Jadi Allah tuh maha adil ya. Kalau kita tidak punya uang untuk bisa sedekah, ternyata sedekah ide, membantu orang lain. Kalau kayak gini lagi belajar gini, sedekah nggak nih? Sedekah apa? Tadi lagi belajar kuisis tuh. Sedekah apa tuh namanya? Sedekah pulsa ya. Pulsa. Sedekah juga, niatkan sedekah ya. Yang kita lakukan adalah sedekah. Baik. Berikutnya teman-teman semua. Zakat itu ada 3 dimensi. Ini saya cantumkan referensinya ya. Nanti kalau teman-teman ingin tahu dari mana saya dapatkan, teman-teman bisa ngeliat referensinya. Ada 3 dimensi: spiritual, sosial, dan dimensi ekonomi. Ya, coba saya ingin pendapat teman-teman ya. Siapa ya di antara dimensi ini ya, yang dimensi mana yang paling menurut teman-teman tuh peran zakat tuh pentingnya di sini gitu? Jangan tinggal di sini. Yang jawab ekonomi tunjuk tangan. Harus nggak beda nggak apa-apa. Ekonomi oke, 2, 3. Yang jawab sosial 1, 2. Yang jawab spiritual oke. Saya kan saya bilang di antaranya mana yang paling penting? Saya dimensi 1 dulu ya. Saya ingin tanya yang tadi jawab dimensi spiritual. Siapa? Wafa. Wafa kenapa? Zakat itu ya termasuk dimensi spiritual. Silakan Wafa. Karena zakat kan untuk
untuk membersihkan jiwa kita ya, gitu. Jiwa kita dari apa? Dan jiwa dan harta kita gitu, dari mungkin bisa aja gitu harta ada yang enggak apa namanya ya, kalau yang tanpa kita sadari gitu, ada barang-barang yang mungkin bukan hak kita terus campur dengan harta kita. Kalau korupsi bisa dibersihkan dengan zakat? Korupsi kan sengaja. Kalau gitu korupsi dulu, nanti bersihin zakat tuh. Gak bisa. Oh iya, oh iya, kan harta kita ya soalnya ya. Zakat itu harus dengan harta kita. Oke. Ya sebenarnya bersihkan jiwa ya tadi ya, spiritualnya. Dari apa sih sebenarnya membersihkan jiwanya? Ya kikir. Dari rasa terlalu memiliki. Betul. Boleh nggak terlalu merasa memiliki? Tidak. Udah ada yang menikah? Belum ya. Oh iya. Baik. Jadi dari kesombongan ya, dari kikir ya, dan seterusnya. Itu dimensi spiritual. Nah sekarang yang menjawab dimensi sosial. Silakan. Mungkin kalau misalkan sosial itu lebih ke bertahan, kita kalau misalkan di sosial pasti ada hubungan sosial gitu, tetangga atau badan masyarakat gitu, ya zakat tuh penting di situ gitu, ya buat satu untuk mempererat silaturahmi, yang kedua ya biar nggak terus aja gitu silaturahminya. Ya, jadi dimensi akhirnya hidupnya jadi ini ya, harmonis ya. Kenapa terjadi ini berantem antar tetangga gitu ya, terus ada pencurian, perampokan, bisa jadi ada kecemburuan sosial ya nggak sih? Tapi kalau orang kayanya baik, orang mau zakat, saling berbagi, kira-kira muncul rasa kasih sayang nggak? Akhirnya kehidupan sosial masyarakat aman, tentram, damai. Itu hebatnya zakat ya. Nah berikutnya dimensi ekonomi. Coba silakan. Itu Mas, silakan Hilman. Kan seperti yang tahu banyak beasiswa sampai Indonesia juga. Kamu dapat beasiswa? Dapat beasiswa? Kita kan sampai dari dana zakat kan yang dikelola itu. Terus banyak juga yang kayak misalnya nggak perlu langsung banyak, kayak Idul Fitri aja zakat fitrah. Itu kan ketika Idul Fitri tuh kadang orang tuh ada yang masak ini kan, tapi kan karena ekonomi di Indonesia itu berbagai macam kan, ada yang dari kelas menengah, kelas bawah, terus kelas atas gitu kan. Yang kadang kan yang kelas bawah itu kalau masak tuh kadang nggak pembagian zakat fitrah dulu atau gimana kayak gitu kan. Jadi kayak menurut aku zakat tuh lumayan penting. Bisa gambarin nggak? Iya. Kenapa ayat Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah? Ya kan, Allah menghancurkan, mengharamkan riba wa yurbis sadaqah. Betul? Menumbuhkan sedekah. Kalau orang itu ngeluarin uang zakat ya, itu kira-kira uangnya akan habis ya? Enggak, justru bertambah. Bertambah. Tuh bisa dilogikakan nggak dengan cara bertambah? Digambarkan nggak? Di sini? Betul lah ya. Ini ada orang yang berzakat, kemudian di sini ada orang miskin ya, kayak orang mustahik kita sebutnya ya. Orang yang berzakat dengan orang miskin lah gitu ya. Nah ketika orang ini berzakat ke orang miskin ini, ya, ini katakanlah orang berzakat ini kan orang yang punya uang kan, pengusaha lah. Katanya suku pengusaha nih, ya, pengusaha. Apa tuh namanya, surplus unit. Kemudian dia berzakat ke orang miskin, ya nggak? Orang miskin tadi kan dia nggak punya uang tuh, nggak punya daya beli dan hal ekonominya. Kemudian ketika dapat dari zakat, dia bisa beli nggak jadinya? Bisa. Terus dia beli barangnya kemana nih? Pengusaha ini. Ke orang kaya. Ke orang kaya. Orang kaya akhirnya dapat untung lagi nggak? Iya. Nah, orang kayanya akan bangkrut kalau apa? Kalau nggak? Ya kalau tak ada yang beli dong, dia punya produk ya, tapi ada supply, ada demand kan. Ya, ketika dia ada orang beli harta barang-barang di pengusaha ini, ya, semakin bertambah nggak hartanya? Bertambah. Kenapa bertambah? Karena kan orang miskin punya duit. Berikutnya apa lagi? Uang itu akan terus berjalan kan? Nilai uang juga akan terus bertambah dan seterusnya. Kemudian dia putar aja. Jadi kalau logikanya orang yang berzakat itu tidak akan pernah miskin, itu benar. Ya, karena saya pernah dapat dari dosen saya, Prof. Didin, dia mengatakan saya belum pernah sepanjang saya jadi pengurus zakat
Basnas melihat orang yang berzakat tuh miskin. Justru yang saya lihat adalah semakin berzakat semakin bertambah. Kalau logikanya demikian. Kalau kita hartanya katakanlah orang yang kaya nih nggak mau mengalihkan harta ke orang miskin, orang selamanya akan miskin. Dia nggak punya nilai beli. Dan orang kaya juga memproduksi barang nggak ada yang beli gitu kan. Dan dengan dia seperti ini, harta itu berputar. Kamu dari sini? Oke, tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Cukup ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kita sudah kira-kira sampai ini. Kita sudah membahas ya topik pada hari ini tentang zakat dan peradaban zakat di Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan kita semua berdoa ya. Ini tidak hanya sampai pada tataran teori, tapi insya Allah kita bisa mempraktekkannya. Amin. Semuanya jadi muzaki insya Allah. Yang hari ini dapat beasiswa, berikutnya akan memberikan beasiswa. Kemana? Terima kasih ya. Terima kasih, kita bertemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.